Gimana Grace, sudah bisa? Sudah, Pak, tapi karena bentuk narasinya terlalu panjang menurut saya, biar bisa teman-teman baca juga, Pak. Ini tugas saya tentang keluarga dalam Perjanjian Lama, bagaimana mereka mengakomodir pendidikan, khususnya pendidikan agama bagi anaknya. Jadi dari Kejadian 24 sampai dengan 28, saya menganalisa keluarga Ishak dan Ribka. Keluarga Ishak dan Ribka ini adalah keluarga yang secara nyata memang dipersatukan oleh tangan Tuhan sendiri. Ketika Abraham sudah lanjut umur dan ia meminta orang kepercayaannya untuk mencarikan istri bagi Ishak, bukan dari tanah Kanaan tetapi dari daerah kelahiran dan sanak saudara Abraham. Di Kejadian 24 ayat 1 sampai 9. Hamba Abraham memilih Ribka untuk menjadi istri bagi Ishak setelah ia menanyakan kepada Allah di dalam doa. Di sini saya melihat sebuah prinsip yang sangat penting untuk sebuah hubungan, yakni memilih seorang pasangan dari antara orang-orang percaya. Yang kedua, dua orang percaya yang dengan berserah penuh kepada tangan Tuhan besar kuasanya di Kejadian 24 ayat 12 sampai 27. Hamba Abraham tidak mencari dengan mata jasmani tetapi dengan mata rohani. Maka pernikahan Ishak dan Ribka menjadi pernikahan yang dipersatukan oleh Tuhan. Terbukti Ishak sangat mengasihi Ribka bahkan saat pertama kali mereka bertemu. Kejadian 24 ayat 62 sampai 67. Keluarga orang percaya bahkan pilihan Tuhan memang tidak pernah luput dari masalah. Tuhan mengabulkan doa Ishak sehingga Ribka mengandung bahkan bukan satu melainkan kembar yakni Esau dan Yakub. Dan Tuhan berfirman ada dua bangsa dalam kandungan Ribka. Pada akhirnya baik Ishak dan Ribka memiliki anak kesayangan mereka masing-masing. Ishak mengasihi Esau melebihi Yakub dan Ribka mengasihi Yakub melebihi Esau. Esau disayang oleh Ishak karena memang Ishak suka makan daging buruan. Di sini saya kurang setuju dengan cara Ishak menyayangi dan mendidik anaknya. Ia tidak memperhatikan karakter dari anaknya dengan jeli, malah ia menempatkan kasihnya di atas kepuasan perutnya. Sehingga Esau memiliki karakter yang sama. Yang penting aku senang, sesuka hatiku saja, yang penting aku kenyang. Tanpa memikirkan risiko dan dampak jangka panjang dari keputusannya. Ia bahkan dengan begitu sembrono menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan bersumpah karena ia lapar dan tidak bisa menguasai nafsunya. Kejadian 25 ayat 25 sampai 34. Di sini saya belajar bahwa orang yang hidup dengan hawa nafsu akan selamanya ditindas dan diperbudak oleh kedagingannya. Berbeda dengan Esau, Yakub adalah orang yang tenang dan suka berada di rumah, dan ia menjadi kesayangan ibunya Ribka. Yakub mungkin memahami sejak awal Esau tidak pantas menjadi pewaris hak kesulungan yang Tuhan janjikan kepada kakeknya Abraham. Karena ia sudah melihat karakter Esau. Yakub juga orang yang menganggap janji Tuhan bagi generasi Abraham itu sangat berharga. Hanya saja Yakub lebih memakai pikiran dan caranya dibandingkan cara kerja Tuhan. Kejadian 25 ayat 33 sampai 34. Tuhan berperkara cukup lama dengan kehidupan Yakub selama ia tinggal di rumah mertuanya Laban sebelum akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Yakub dan mengganti namanya menjadi Israel. Kembali kepada Esau dan Yakub, Esau adalah orang yang menganggap segala sesuatunya gampang, bahkan hidup dari hawa nafsunya. Ia mengambil istri-istri dari orang Kanaan dan itu menimbulkan sakit hati kedua orang tuanya. Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Berbeda dengan Yakub, ia dengar-dengaran akan nasihat ayahnya Ishak dan mengambil istri Lea dan Rahel dari keluarga ibunya di Kejadian 28. Demikian presentasi saya mengenai tugas pribadi. Terima kasih. Terima kasih guys yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Gaby sama Junita nggak bisa lagi videonya. Saya maksud waktu saya
menganalisa kisah Ishak dan Ribka ini, saya bisa melihat ada perbedaan didikan yang dilakukan oleh Ishak maupun Ribka. Kalau Ishak dia lebih mengasihi Esau karena Esau mampu memuaskan keinginan itu, Pak. Dia suka makan daging buruan seperti itu. Jadi Esau lebih dimanja menurut saya dibandingkan Yakub. Kalau Yakub di awal saja sifatnya itu dia lebih tenang, lebih kalem, dan lebih suka di rumah. Jadi saya yakin dia lebih banyak mendengarkan nasihat ibunya, nasihat cerita daripada kisah Abraham, bagaimana kepercayaan Abraham dengan Allah Elohim seperti itu. Jadi menurut saya Yakub itu dia orangnya lebih dengar-dengaran dibandingkan Esau, Pak. Esau itu dia karena lebih suka di luar juga, jadi pergaulannya juga tidak terlalu terkontrol seperti itu, makanya dia juga mengambil istrinya orang Kanaan. Padahal orang Kanaan itu kita tahu sendiri adalah penyembah-penyembah berhala gitu. Jadi karena nggak bisa dikontrol lagi Esaunya, karena memang dari dulu dia dimanja dan juga karena dia memang yang bisa menyenangkan hati bapaknya gitu. Jadi setelah setelah Ishak tua, akhirnya mereka bisa melihat ada perbedaan yang cukup besar antara Esau dengan Yakub. Oke, baik. Ya, jadi ini satu gambaran ya, Pak. Satu gambaran yang bisa kita lihat khususnya di dalam perjanjian lama mengenai keluarga, di mana dalam keluarga itu yang namanya pendidikan tidak lepas dari situ ya, di tengah-tengah keluarga itu, dan tentunya orang tua juga berperan. Kita melihat bahwa orang tua sangat berperan sekali di dalam mengakomodir daripada pendidikan itu sendiri kepada anak-anaknya, baik nanti masalah pendidikan keagamaan. Kalau kita lihat dalam peristiwa ini kan contoh yang sangat sederhana pendidikan keagamaan, di mana sebenarnya Yakub ya sudah menyampaikan kepada anak-anaknya jangan mengambil istri dari di luar daripada bangsa Israel, ya, atau jangan mengambil istri dari orang Kanaan. Itu kan satu pendidikan dan secara khusus mengenai pendidikan keagamaan. Oke, itu satu contoh yang bisa kita lihat. Yang berikutnya, Lia, silakan Lia. Coba disampaikan apa yang sudah kamu buat. Di sini yang saya buat adalah keluarga Hana. Yaitu di dalam keluarga Hana dan Elkana, di sini Hana memiliki kerinduan dan juga Hana di sini mengingini seorang anak. Nah, yang saya lihat di sini adalah ketika ketulusan hati Hana datang kepada Tuhan, berdoa, meminta dan berseru kepada Tuhan, meminta harapan dan bahkan selalu berdoa, memuji Tuhan. Ketulusan hati Hana ini meminta kepada Tuhan. Di situ saya lihat Tuhan menjawab setiap doa-doa Hana. Tuhan melihat ketulusan hati Hana ketika dia meminta seorang anak kepada Tuhan. Nah, di sini juga setelah saya baca ketika Tuhan telah menjawab permintaan Hana, Hana sebagai orang tua, dia di situ selalu yang diajarkannya kepada Samuel yang saya lihat itu, dia walaupun dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dia selalu berdoa sama Tuhan. Bahkan ketika dia sudah mendapatkan Samuel dari Tuhan, dia menyerahkan bernazar kepada Tuhan dan memberikan Samuel kepada Tuhan dan dikembalikannya juga supaya Tuhan memakai lebih luar biasa lagi Samuel. Nah, di sini saya lihat bagaimana Hana itu mendidik Samuel, walaupun Samuel tidak dididik
dia secara langsung, tetapi dengan cara dia berdoa, dengan cara dia selalu memotivasi Samuel. Nah, di situ saya dapat melihat, bahkan setelah saya lihat bagaimana juga kehidupan Samuel setelah dia besar dan setelah dia menjadi dipakai Tuhan, menjadi seorang hamba yang dipakai Tuhan, dia selalu mengikuti apa yang dikatakan orang tuanya. Bahkan dia selalu berdoa meminta kepada Tuhan petunjuk, selalu meminta petunjuk kepada Tuhan ketika dia ingin melaksanakan segala sesuatu, dan ketika dia mau melangkah pun, mau apa, dia selalu meminta pimpinan Roh Kudus itu, sama seperti Hana. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia selalu menaikkan setiap pujian-pujiannya kepada Tuhan. Tidak ada bedanya Hana sama Samuel. Samuel belajar dari orang tuanya, melihat ketulusan hati orang tuanya, melihat bagaimana Hana ini berdoa kepada Tuhan, dan itulah yang diikuti dan yang diterapkan Samuel di dalam hidupnya ketika dia melihat orang tuanya. Dan juga di sini Elkana, ayahnya. Elkana tidak kalah penting juga di sini. Elkana selalu memotivasi dan selalu membawa keluarganya selalu dekat kepada Tuhan. Bahkan saya lihat pun di sini Elkana setiap tahun dikatakan selalu memberikan kurban bakaran kepada Tuhan, dan setiap tahun itu juga dia selalu menyempatkan dirinya datang untuk melihat Samuel. Saya lihat dari situ juga Samuel banyak belajar gitu. Ketika dia melihat ketekunan orang tuanya, dia melihat bagaimana doa-doa orang tuanya, ketulusan hati orang tuanya berdoa. Gitu sih Pak. Nah, Oke, makasih Lia yang sudah memaparkan tugasnya. Ya. Ada yang mau bertanya dari teman-temannya? Jadi ini keluarga Hana ataupun keluarga Elkana dan Hana. Ya, Nambahkan Pak. silakan. Dari kisah Hana dan Samuel sebenarnya ada banyak pelajaran yang saya petik ya. Terima kasih untuk Saudari Angelia yang sudah memberikan penjelasan, dan memang banyak hal yang saya dapat petik dari sana. Ada beberapa hal yang juga dari kisah ini yang saya belajar banyak, apalagi dari seorang perempuan yang boleh saya katakan perempuan yang tertindas kali ya. Karena dia disakiti hatinya oleh madunya, namanya Penina, tetapi dia nggak mencari jawaban dari manusia. Dia nggak cari jawaban atau nggak cari solusi dari suaminya, dari orang lain. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur gitu. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Tapi satu hal yang saya lihat lebih besar dari itu adalah ketika Tuhan sudah jawab doa Hana, Hana mengerjakan apa yang dia janjikan kepada Tuhan itu dengan 100% tanpa banyak bantah-bantah. Jadi waktu anak itu lahir, Samuel lahir, selesai masa menyusui, dia langsung serahkan kepada Tuhan di bait Allah. Jadi saya yakin dan percaya, meskipun waktu Samuel dengan ibunya Hana itu nggak cukup banyak ya Pak, mereka habiskan bersama, karena setelah Samuel masih usia kecil juga dia sudah tinggal di bait Allah, tapi saya bisa melihat ada karakter iman yang sama, baik Hana maupun Samuel. Samuel kecil bahkan sudah bisa dengar suara Tuhan gitu. Betul-betul dari usia kecil, dari usia dini, Samuel itu dipakai luar biasa sama Tuhan, bahkan untuk menasehati seorang imam besar pada saat itu, Imam Eli. Jadi saya belajar banyak hal dari sini ya, bahwa ketika kita menyerahkan apa yang terbaik untuk Tuhan dan tanpa banyak bantah-bantah sama Tuhan, Tuhan tahu memberikan berlipat kali ganda kembali kepada kita hasilnya seperti itu Pak. Jadi Samuel bahkan melebihi 10 anak laki-laki yang dimiliki oleh Penina. Bahkan mungkin 100 anak laki-laki yang ada di Israel.
itulah berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Hana. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat Grace yang sudah menambahkan, ya. Iya, pada akhirnya kan bahwa Samuel ini menjadi, boleh kita katakan menjadi orang yang berhasil, ya. Bahkan sampai sekarang pun kisah mengenai Samuel yang ada di Alkitab ini kan selalu diperbincangkan, selalu dikenang oleh orang. Nah, yang ingin saya tanyakan kembali kepada Lia, ya, Samuel ini kan sudah dinazarkan oleh ibunya. Artinya ketika Tuhan menjawab doanya, maka anak tersebut akan diserahkan kepada Tuhan. Sehingga mulai dari kecil, anak tersebut sudah berada di bait Allah dalam bimbingan Eli, Imam Eli. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah bisa kita katakan bahwa Hana tidak ambil andil dalam perkembangan diri Samuel, baik dari segi pendidikannya, ya, secara khusus pendidikan secara kerohanian. Apakah kita bisa katakan bahwa sesungguhnya Hana tidak punya andil, tetapi yang punya andil itu dalam mendidik Samuel adalah Imam Eli. Apakah kita boleh mengatakan demikian? Yang saya lihat sih Pak kan, dan yang saya baca di sini, yang dominan bahkan yang lebih banyak itu yang mengajarkan Samuel itu adalah Nabi Eli. Tetapi di sini Hana tidak melepaskan tanggung jawab dia sebagai seorang ibu ketika Eli mengajarkan, lebih banyak mengajarkan hal-hal yang lebih baik kepada Samuel, tetapi Hana di situ dapat memotivasi Samuel. Dia selalu memotivasi Samuel, dan lewat doa-doa Hana juga kepada Samuel, itu lewat doa-doa Hana dan juga motivasinya, saya pikir dia itu ambil ahli gitu loh Pak. Walaupun tidak dikatakan tidak terus-terus, tapi ada waktu gitu loh Pak. Ada waktu untuk selalu memotivasi Samuel, mendukung Samuel, baik itu dalam pengajaran yang diajarkan Elia kepada Samuel. Hana itu selalu memberikan dia motivasi, mendukung dia supaya Samuel bisa lebih baik lagi, dan juga supaya apa yang diinginkan Tuhan dan apa yang diinginkan Tuhan kepada Samuel, supaya Hana selalu memotivasi dia selalu memotivasi dia sih Pak. Itu saja, dan selalu mendoakan Samuel. Itu aja sih Pak yang saya. Oke, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Hana keluarganya lepas tangan gitu ya. Yang walaupun memang bahwa Samuel itu lebih banyak tinggal di bait Allah. Tapi peran serta khususnya Hana ini, bahwa orang tua dalam hal ini Hana punya peran, ya, berperan penuh dalam mendidik anaknya. Oke, makasih Lia. Yang berikutnya, Gaby mungkin? Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Di sini saya akan bacakan apa yang telah saya buat. Saya mengambil dari Kisah Nabi Nuh, yaitu
Kita ambilnya dari kisah Nabi Nuh ini, dari Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Keluarga Nabi Nuh ini memiliki 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, Yafet. Kenapa saya ambil kisah dari keluarga Nabi Nuh ini? Saya tertarik mengambil keluarga Nabi Nuh ini, tetapi sebelum terjadinya pemberontakannya ya. Jadi di sini yang saya ambil Pak, dari pada saat kejadian 6 di sini, dengan judul perikop kejahatan manusia. Pada saat zamannya Nabi Nuh, disitulah zaman yang dimana segala sesuatu terjadi. Keserakahan, melakukan segala kejahatan yang begitu liar, melakukan kebebasan, dan juga dalam tanda kutip, mereka di sana semua bebas. Kejahatan yang mereka lakukan pada masa zaman Nabi itu bebas sekali. Namun, yang kunci yang saya ambil di sini adalah, namun Nabi Nuh tidak pernah melakukan hal itu sepanjang hidupnya. Dan oleh sebab itu, dia menjadi contoh, dia peran utama di dalam keluarganya. Kita membacanya di dalam Kejadian 6 ini, di ayat yang ke-9, riwayat Nuh, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya itu. Pada saat zaman kejahatan itu kejahatan manusia telah terjadi begitu jahatnya pada masa Nabi Nuh, tetapi dia sama sekali tidak bercela, dia tidak bergaul dengan mereka, tetapi dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia seorang yang saleh, dia seorang yang taat kepada Tuhan. Di sini saya belajar bagaimana pola didik dari anak itu ditentukan oleh bagaimana orang tuanya. Di sini saya ambil keluarga Nuh yang diselamatkan dari air bah. Karena ketaatan Nabi Nuh itu, karena ketaatan kesalahan Nabi Nuh, Tuhan memperhitungkan anak-anak Nabi Nuh seperti Sem, Ham, dan Yafet. Kuncinya karena iman. Maka Nuh dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan. Air bah itu belum kelihatan, tetapi dia beriman dan dia melakukan dengan taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bisa saja dengan pola pikir kita berkata seperti ini. Pada saat Nabi Nuh ingin membuat bahtera, semua orang mengolok-olok Nabi Nuh. Pada saat Nabi Nuh membuat bahtera itu, semua orang mengejek, bahkan menghina Nabi Nuh. Bisa saja keluarganya tidak ikut untuk membangun bahtera itu. Tetapi Sem dan Ham dan Yafet ikut membantu. Bahkan mereka, pada saat mereka tunduk dan mereka taat menghormati Nabi Nuh, mereka juga diperhitungkan Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Dan juga di sini saya ambil kepala keluarga yang dihormati. Karena Nabi Nuh adalah seorang kepala keluarga yang dihormati. Lalu dampaknya ke anak-anaknya itu ada. Sini juga di dalam Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dan anak-anaknya pasti melihat Sem, Ham, dan Yafet, bagaimana apa yang terjadi di zaman itu. Tetapi Sem, Ham, dan Yafet melihat contoh panutan, yaitu bapaknya sendiri, dan mereka mengikuti. Makanya Tuhan memiliki janji juga kepada Nuh dan anak-anaknya. Perjanjian Tuhan dengan Nuh dan anak-anaknya. Oleh karena itu, di zaman sekarang juga, kalau kita aplikasikan ke zaman sekarang, kejahatan telah terjadi. Kejahatan telah terjadi di mana-mana, sangat bebas. Apapun kejahatan yang sangat bebas. Tua, kepala keluarga terlebih, atau ibu, pasti di sini biarpun bagaimana ibunya, tetapi lebih utamakan importannya kepada ayah. Tetapi saya percaya, ayah dan ibu pasti memiliki peran yang sangat penting untuk mendidik Sem, Ham, dan Yafet. Karena mereka tidak mengikuti zaman kejahatan yang terjadi pada saat zaman Nabi Nuh ini. Ini sih yang saya ambil, Pak. Pelajaran yang saya ambil dari keluarga Nabi Nuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih Gaby yang sudah memaparkan hasil temuannya, ya,
yang dia ambil tadi dari keluarga Nuh. Ya, memang ini keluarga ini satu keluarga yang luar biasa, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, di tengah-tengah kejahatan dunia yang semakin luar biasa. Dan pada akhirnya boleh kita katakan bahwa seluruh keluarga ini kan terselamatkan. Ya, baik istri dan juga anaknya. Ada satu lagu sekolah minggu ini ya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Berarti ada satu rahasia yang sangat besar di tengah-tengah keluarga ini, bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya, sampai anak-anaknya bahkan juga sampai mantunya terselamatkan. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Gaby, bisa kamu lihat di situ peran ibunya? Iya, Pak. Bisa kamu lihat? Memang sulit untuk menemukan ya peran. Sulit, Pak. Secara rintinya tidak ada dibuat di dalam Alkitab, Pak. Peran ibu dari Sem, Ham, dan Yafet. Ya, tetapi tentunya Pasti ada. itu bisa kita lihat ya. Karena apa? Karena ibunya juga masuk dalam bahtera tersebut. Ya. Saya katakan bahwa apa yang dihadapi oleh keluarga Nuh ini bukan sesuatu hal yang gampang ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi kejahatan manusia, ya. Ini bukan hanya antar manusia lagi yang mengatakannya bahwa manusia semakin jahat, ya. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa manusia sudah demikian jahat, bahkan sampai Tuhan dikatakan menyesal menjadikan manusia itu. Ya. Artinya memang kejahatan manusia pada waktu itu sangat-sangat bobrok sekali. Tetapi kalau kita lihat bagaimana peran pendidikan itu sendiri di tengah-tengah keluarga daripada Nuh, ya. Artinya bahwa Nuh, dan boleh saya pastikan juga bahwa istrinya juga ambil bagian dalam mendidik anak-anaknya, ya. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang bukan hal yang mudah dikerjakan di tengah-tengah kehidupan manusia yang semakin jahat. Ya. Kan bisa saja sebenarnya karena lingkungan sudah jahat, ketika misalnya anak-anaknya katakanlah jahat, ya bisa saja misalnya dikatakan, ya kan lingkungannya juga sudah seperti itu. Kita kan seringkali juga mengatakan seperti itu. Ya apalagi yang mau dibilang? Ya memang orang lingkungannya sudah seperti itu. Artinya kita ya atau orang tua menyerah terhadap situasi dan juga lingkungan. Salah satu contoh, sekarang ini kan persoalan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga saat ini kan masalah penggunaan gadget, ya, penggunaan handphone, ya kan. Misalnya anak-anak, bagaimana susahnya untuk meminimalisir, mencegah anak-anak biar tidak ketergantungan kepada handphone misalnya. Nah, kan bisa saja sebenarnya kita katakan, emang sekarang kan memang udah itu dunianya. Itulah dunia sekarang, bisa saja kita katakan seperti itu. Nah, kembali kepada konteks tadi, kepada keluarga daripada Nuh. Tetapi
mereka kan tidak punya prinsip seperti itu. Tetap dalam koridor kebenaran. Sehingga ya anak-anaknya juga melihat itu. Bahkan bukan saja anak-anaknya, tetapi juga menantunya. Ya, anak-anaknya diselamatkan, bahkan juga menantunya diselamatkan. Tentunya itu peran apa? Peran pendidikan di tengah-tengah keluarga tersebut. Bagaimana orang tua ya menerapkan pendidikan tersebut di tengah-tengah keluarga. Oke, nah sekali lagi ini menjadi contoh yang bisa kita lihat bagaimana khususnya dalam perjanjian lama ini keluarga sangat berperan dalam pendidikan ataupun dalam mendidik anak-anaknya. Ini sudah 3 keluarga yang kita bisa dalami ya. Oke. Oke, yang berikutnya yang terakhir. Silakan Jun. Jangan nggak dia apa? Oh. Entah di Lagi di luar ini Pak, bentar Pak. Entah dimanapun ya. Nah, apa yang mau kamu sampaikan? Ini tentang keluarga Yesus saja. Keluarga Yesus atau Bunda Maria yang seperti kita ketahui, di mana keluarga Bunda Maria ini di masa itu, Ya, Jun. ya Pak. Nah, yang saya minta kan dalam konteks perjanjian lama. Nah, itu nanti dalam perjanjian baru, ya. Iya, Pak. Tapi dalam perjanjian lama belum. Belum, Pak. Ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas, kan kita punya grup WA, ya, bisa diperjelas dari situ, Pak. Maksud dari tugas kemarin seperti apa? Nah, jangan dibiarkan ya. Itu tujuannya kita buat grup. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, apalagi mengenai tugas-tugas, ya bisa ditanya di grup tersebut. Oke, jadi untuk Junita itu dibuat apa namanya? Diperbaiki, diganti ya. Jadi tugasnya itu mengenai keluarga dalam konteks perjanjian lama, di mana kalau Ayub boleh Pak. Boleh. Sudah ada. Jangan ngarang-ngarang loh. Kalau ngarang-ngarang nanti marah si Ayub. Oh. Oke, jadi Yun, jadi persiapkan dulu ya. Persiapkan dulu. Kalau misalnya nanti sudah selesai, langsung kirim aja ke saya. Jadi Juni, perbaiki dulu tugasnya. Ya, nanti kalau sudah selesai, boleh langsung dijapri ke saya. Masih ada nomor WA saya samamu kan? Nah. Maksudnya iya Pak. Siap Pak. Sehingga minggu depan tidak ada lagi seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Ini jam tinggal 10 menit lagi ya. Tanggung kalau kita lanjut Pak anak dalam perjanjian baru ya. Itulah, nggak ada istilah tanggung ya. Di apa sajalah, diribakan saja. Oke.
Kita masuk dalam poin berikutnya, bagian B, hak anak dalam perjanjian baru. Pendidikan agama dalam perjanjian baru tidak terlepas dari pendidikan agama dalam perjanjian lama. Ya, jadi berdasarkan pemaparan yang sudah kalian sampaikan tadi, bahwa ternyata perjanjian lama juga konsen, ya, konsen juga mengenai pendidikan agama secara khusus kepada anak-anak mereka. Tema pokok pengajaran agama dalam perjanjian lama dan PB adalah karya penyelamatan Allah dalam PB yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Ya. Dasar Pak anak dalam PB dapat dilihat dalam Matius 18 ayat 6. Nah, apa isinya ini? Coba dulu kita sama-sama buka kitab masing-masing. Satu orang membaca Matius 18 ayat 6. Satu lagi Efesus 6 ayat 4. Sekali lagi, satu orang baca Matius 18 ayat 6 dan Efesus 6 ayat 4. Saya, Pak. Oke, silakan. Tetapi Matius 18 ayat 6, tetapi barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Amin. Ditenggelamkan ke dalam laut. Amin ya. Oke, Efesus 6 ayat 4. Saya, Pak. Ya. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Allah dengan para ahli Taurat untuk belajar berdebat dan berdiskusi, khususnya untuk mereka yang sudah dewasa. Contoh, waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun. Ini saya pikir kisah Tuhan Yesus yang berdebat dengan para ahli-ahli Taurat, ya. Ini saya pikir sangat akrab di telinga kita. Ya. Bagaimana dikisahkan di situ, dikatakan bahwa orang tua daripada Yesus, ya, mereka pulang sementara Yesus ada di bait Allah pada waktu itu. Dan disitulah Yesus ya berdebat dengan para ahli-ahli Taurat. Ya. Jadi ini sudah hal yang lumrah sebenarnya di tengah-tengah konteks bangsa Israel. Dalam konteks bangsa Israel, ya, dalam usia-usia kecil mereka sudah masuk di sinagog, ya, untuk belajar Alkitab, ya, untuk belajar Taurat, ya, itu sudah diharuskan bagi mereka. Nah, itu sebabnya nanti juga kita akan melihat metode yang dipergunakan, yang salah satunya adalah metode menghafal. Jadi anak-anak Israel yang kecil-kecil itu mereka sudah diajarkan menghafal Taurat. Yang kita tahu hukum Taurat itu ada berapa? 600 lebih, Pak. Iya. Jadi bukan 10 hukum Taurat itu ya, kalau hanya itu saja kan gampang hafalnya. Ya kan? Anak-anak kelas 1 SD pun kalau misalnya kita suruh menghafal itu bisa saja. Tetapi ternyata hukum Taurat itu dan penjabarannya kan 600 lebih itu. Nah, coba bayangkan anak-anak Israel itu harus mereka hafal. Ya. Dan hafalnya itu pun titik komanya mereka tahu. Ya, tanda-tanda bacanya mereka tahu. Saya pikir kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Biarlah hari ini kita gantung pertemuan kita hari ini. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya?
Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kak, saya mau tanya apa? Itu tugas yang tadi yang sudah kami paparkan, kami ketik, pengirimannya sampai kapan, Pak? Dikasih Bapak. Yang jelas jangan sampai minggu depan. Lebih cepat, lebih baik. Baik, Pak. Makasih, Pak. Diketik rapi ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan satu orang pimpin doa. Gebi lah, Gebi. Iya, Pak. Yo, silakan Gebi pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri Zoom kita ini, kelas kita, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah siap dalam menyelesaikan Tuhan mata kuliah kami. Di mata kuliah Tuhan, paksa Tuhan anak Bapak. Tuhan yang berikan kami setiap mahasiswa yang ikut Tuhan pengertian. Tuhan berikan kami pemahaman, Tuhan hikmat, kepintaran, kecerdasan pada Engkau. Bahkan Tuhan Yesus, Tuhan yang ambil alih, Tuhan dosen yang telah mengajari kami Bapak. Kekuatan urapan semangat yang baru itu mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Dan kami membawa Tuhan aktivitas kami selanjutnya, bahkan kelas kami selanjutnya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.